Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya juga harapannya selalu sehat, tetap semangat dan jaga kondisi. Untuk materi yang akan kita sampaikan adalah tentang mata pelajaran pengendalian mutu kain. Harapannya apa yang akan kami sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk selanjutnya akan kita ikuti materi tentang pengendalian mutu kain. Pada pengendalian mutu kain ini, nanti kita akan mempunyai tujuan dalam proses pembelajaran ini, yaitu peserta didik mampu memahami tentang pengendalian mutu kain, dan juga peserta didik dapat melakukan proses pengendalian mutu kain. Tentunya juga pokok bahasan ini mengenai tentang pengertian mutu, yang nanti akan membahas tentang pengertian pengendalian mutu, kemudian tugas pengawasan mutu. Ini nanti kita masuk ke tujuan pengendalian mutu, kemudian teknik dan alat pengawasan mutu. Nanti itu hubungannya dengan perangkat analis pengendalian mutu. Baiklah, akan kita masuk ke topik pembahasannya tentang pengertian pengendalian mutu. Pengertian pengendalian mutu pada kain ini tentunya pada suatu produksi barang pastinya terdapat pengendalian mutu. Pengendalian mutu merupakan usaha untuk memastikan bahwa suatu produk yang diproduksi itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan permintaan, di mana pengertian dari pengendalian itu sendiri adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menjamin agar hasil dari pelaksanaan proses produksi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan. Sedangkan untuk mutu sendiri, dia mempunyai arti kemampuan suatu produk atau kualitas, ya, hingga jangka waktu tertentu. Jadi untuk pengertian pengendalian mutu itu adalah usaha untuk mengendalikan suatu proses produksi guna memelihara dan meningkatkan mutu produksi secara efektif dan efisien sehingga memuaskan konsumen. Untuk cara pengendalian mutu, ini yang pertama adalah menetapkan standar mutu dan biaya, kemudian konfirmasi hasil produksi, dan membandingkan hasil produksi dengan standarnya. Yang ketiga adalah melakukan koreksi jika hasil produksi tidak sesuai dengan standar atau ketentuan. Yang terakhir adalah usaha untuk memperbaiki terhadap standar yang ada. Tentunya proses produksi atau pengendalian itu sendiri meliputi jenis bahan yang dibuat, jumlahnya, kemudian volume barang, tingkat mutu, dan biaya produksi. Jadi ini semua adalah mencakup dari quality controlnya. Kemudian untuk waktu pengendalian mutu itu sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah preventive control atau pengendalian sebelum produksi berlangsung, ya. Ini pengendalian yang dilakukan sebelum proses produksi berlangsung. Ini dengan tujuan agar produksi berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian ini sendiri ini meliputi pengecekan terhadap rencana, kemudian pengecekan bahan baku dan bahan pembantu,
juga pengecekan tenaga kerja serta alat produksi pendukung. Kemudian untuk pengendalian yang kedua adalah monitoring kontrol atau pada saat produksi berlangsung. Tentunya pengendalian ini dilakukan atau dilaksanakan ini pada saat produksi. Tujuannya adalah untuk mengendalikan hasil akhir bila terjadi penyimpangan, sehingga apabila terjadi penyimpangan itu bisa dideteksi atau terdeteksi. Untuk waktu yang ketiga adalah repressive control atau pengendalian sesudah produksi berlangsung. Ini adalah pengendalian yang dilakukan setelah produksi selesai dengan tujuan untuk mencegah penyimpangan produksi atau untuk mencegah penyimpangan untuk proses berikutnya dan tidak bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jadi untuk pengendalian sudah produksi berlangsung ini adalah untuk mengevaluasi hasil akhir. Mengevaluasi hasil akhir di mana ada penyimpangan-penyimpangan itu, dan penyimpangan itu nanti akan dilaporkan ke proses sebelumnya. Inilah untuk proses pengendalian mutu. Tentunya nanti kita akan mengenal dari penggolongan mutu sendiri. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, ini ada sifat dan waktu pengendalian di sini. Ini yang pertama adalah preventif atau pengendalian dilakukan sebelum, kemudian repressive control setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan, kemudian pengendalian saat proses. Ini jika terjadi iklan segera diperbaiki. Kemudian pengendalian berkala, pengendalian mendadak, kemudian pengamatan melekat. Ini adalah sifat dan waktu pengendalian yang lebih konkret dalam proses pengendalian mutu. Agar apa tujuannya? Agar produk yang kita hasilkan, entah itu produk dalam bentuk barang atau jasa, itu dapat mempunyai kualitas yang lebih baik. Untuk pembahasan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang penggolongan mutu pada kain. Tentunya ini nanti penggolongan mutu pada kain ini antara lain yang pertama adalah kehalusan kain, sifat fisik kain, desain anyaman dan desain struktur, desain permukaan, ada atau tidaknya cacat kain. Ini contoh di sini, ini adalah contoh bahannya, kemudian konstruksinya yang ada di sebelah kiri ini. Pada penggolongan mutu kain ini ada salah satunya adalah grading, di mana grading ini merupakan hal yang sangat penting pada penggolongan kain. Grading ini dilakukan setelah kain jadi atau pada saat finishing. Kegunaan grading itu ini adalah penggolongan mutu atas dasar permintaan pasar, kemudian memberikan informasi yang sedang diproses sehingga bagian persiapan pertenunan atau pertenunan dapat mengambil langkah perbaikan apabila terjadi kesalahan. Tentunya ini adalah fungsi dari grading kain. Untuk penggolongan mutu kain atas dasar keinginan pasar, ini
kita memakai dengan sebutan grade, di mana ada 4 grade, grade A, B, C, dan C. Untuk grading kain dengan grade A, ini adalah kategori kain yang tidak ada cacatnya. Kemudian grade B ini adalah kategori ada cacatnya. C adalah kategori banyak cacatnya. Dan grade D adalah kategori kain rusak atau BS. Itu dari penggolongan mutu kain atas dasar keinginan pasar atau konsumen. Tentunya informasi-informasi dari grid ini nanti akan membantu sejauh mana kualitas kain yang kita buat. Tentunya dari laporan semacam ini nanti akan kita kembalikan lagi, kita evaluasi lagi ke proses sebelumnya. Grading dapat dilakukan pada kain grey atau finish dengan metode yang berbeda.